Al-Imam Hasan Al-Basri ditanya oleh alumninya, qad khatabab nati jamaah ya sayyidi, Kiai, anak perempuan saya ini yang ngelamar banyak, famiman uzawwijuha, enaknya saya kasih ke siapa, saya nikahkan dengan siapa? Jawaban beliau apa? Mimma yattaqillah, carikan suami yang punya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, suami yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Alasannya apa? Sepele. Suami yang punya ketakutan dengan Allah Subhanahu wa taala itu sepele. In ahabbaha akramaha wa in abghadaha lam yadlimha. Suami yang punya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu kalau lagi seneng, lagi padang artine, lagi cinta, lagi cocok, loman. Ngono, ketok awakmu gak yakin ora? Lah, in ahabbaha akramaha. Kalau lagi padang atine iku nyah nyoh. Kalau dalam bahasa Jawa Timur sini sama ndak? Ngertos nyah nyoh jenengan? Mlebu nang mall, mlebu nang pasar, mlebu nang toko, Mas iku ketoke sepatune apik ya. Oke. Gak ono di ono nih. Paham maksudnya? Ndak punya di punyakan. Bingung bahasanya aku. Di anak-anak ge, bener. Aku lagi seneng, paham pak? Para suami jangan sampai kalah dengan teman-teman yang masih maksiat dengan pacarannya. Mereka lagi pacaran saja yang penuh dengan kesalahan dan kekeliruan saja, mereka akan habis-habisan untuk memperjuangkan kemaksiatannya. Jenengan yang jelas-jelas adalah orang yang memiliki hukuk, kata Gus Sohib tadi, memiliki hak-hak kewajiban, jenengan terus bakhil, kiamat. Nah gitu Bapak, rijalu qawwamuna 'alan nisa, apa masalahnya? Apa alasannya? Bima? Loh, coba, apa faktornya? Belum? Yang membuat kamu berhak mengatakan bahwa laki-laki adalah pemimpin keluarga. Apa masalahnya? Ya ketika kamu punya kemampuan untuk kemudian nyah-nyoh mau. Mulai panik ora we? Wis mulai getun ora ngundang. Kandhani kok ora usah ngundang-ngundang barang, Tah. Lah itu dengan istri, dengan pasangan kita, apalagi dengan Mbah Kanjeng Nabi. Kowe nek wayah mulut kok ora padang, ora loman, kok panggah bakhil dan eman. Kamu kalau memperjuangkan padangi bojomu luar biasa, tapi kamu tidak memperjuangkan padangi Mbah Kanjeng Nabi. Nah iya tak? Kan yo tololun. Loh kadang-kadang kiai yo ngono, kiai yo aut-autan surah. 1 rupiah yang kamu keluarkan untuk maulid itu pahalanya luar biasa. Aku jadi santri gak bengkokin jenengan pun uwon apa dereng ya. Jenengan ngedalne mboten kiai. Permasalahannya saya sampai hari ini tuh rata-rata ketoke sesuk sing entuk syafaat Kanjeng Nabi malah masyarakat dan rakyat santri. Kiai ini orang, kiai ini nampani amplop. Makanya aku diundang maulid gia, ora aku daripada kena hisab wae. Lah bayangkan gak dihisab bagaimana kiai itu jualan nama Kanjeng Nabi 11 bulan. 11 bulan selain bulan maulid itu sudah jualan atas nama wa qala Rasulullah sallallahu alaihi. Coba. Lah kok bulan dimana Kanjeng Nabi dilahirkan kok tetap nerima, malah sepedanya lunas di bulan itu, kan ya kiamat ya. Lah kan kiamat. Wes aku mulai aku malah kebanteran ya lah. Oke ya, masuk gak? Pun iki diniati jagongan mawon nggih kersane kula saged ngrokok.
niku dipateni mboten napa-napa niku. Kula mboten butuh jenengan sutang-suting ngoten niku. Kula niku elek-elek ngeten pun rada terkenal loh. Jadi gak butuh mbok sutang-suting. Wis siji gak menguntungkan, ping pindho digawe masalah. Paham ra ya? Ya Allah, tenan. Lho kakek-kakekan syuting. Apa meneh nyutingi omah dijarah. Iya. Masalah wah. Aduh. Walhasil tadi itu diantara pentingnya kita membangun hubungan dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga kak terusnya ben ono isine sampean. Biar nanti ada yang kamu cara dan kamu ingat-ingat. Kenapa kamu itu harus memiliki satu kebiasaan untuk kalau ini nggak ada kakang, namanya Gus Makmun. Konco-konco alumni mesti paham nih. Dulu saya mungkin masih kelas 3 atau kelas 4 SD ketika saya main bola di sebelah barat dalamnya kakak saya lagi namanya Ninglis. Itu konco-konco alumni mesti paham itu. Nang pinggir kolam ning ngarepe omahe bapakku. Aku cek bal-balan niku moro-moro diparani mbek kakangku sing jenenge Gus Makmun. Cek cilik aku, cek kelas 3 kelas 4 SD. Aku lali ya. Naik sepeda motor begitu, tahu-tahu beliau ini tidak turun tapi manggil saya ceng. Kalau manggil saya gitu ceng. Memang semua saudara saya dulu, kakak-kakak saya kalau manggil saya gitu. Yo gak paham apa aku uteke penceng yo. Kamu nih. Ya saya datang kemudian saya tanya no masal kowe angger iling nganggur kowe maca padahal bal-balan kowe kurang ngajar tenan kakang kuyan pas tengah bal-balan betul nih tapi kak iling sampai saiki aku iling aku diomongi sapa ae gak tau lali saya ini nggak kayak jenengan lho nuwun sewu ngapunten kula iki pancen bocah pekok tapi lek didhawuhi asline iling aku kowe aja pisan-pisan lek nganggur terus gak maca sholawat kowe kudu duwe cangkem pancen bahasane ngono kowe kudu duwe cangkem sing latih enteng maca sholawat ben penak wis uripe lho ngono lho aku percaya ngono aku mantep ngono ya ki mantuk-mantuk notok terus aku salaman maneh kak terusne bal-balane cak cilik aku. Tapi dawuh itu pada akhirnya menjadi satu dawuh yang sangat membekas. Loh, anggitmu piye to? Aku ya ate bal-balan. Kalau ini mau sepak bola, belum bal-balan. Gus Sohib, iku mau dipijeti ambek bocah-bocah. Lho tenan iki dipijeti ambek arek-arek. Dawuh ngene. Kowe kudu pinter ngaji. Sebab nek kowe gak iso ngaji, ora ono regane. Kak sawang-sawang kowe ngajimu ambek Mbak Yumu tok ae adoh. Kowe kudu pinter ngaji. Gak jawab aku wis pagah konsentrasi persiapan bal-balan, tapi aku iling bahwa gak iso ngaji ki bahaya. Paham? Makanya tadi saya dawuh apa? Pentingnya kita ini berteman dengan siapa? Kita ini bersahabat dengan siapa? Apakah teman kita, sahabat kita punya kemampuan untuk membangun kita menjadi pribadi yang lebih baik? Tapi ya diawali dari kesadaran kita untuk siap dibangun. Loh, gue ya penting. Lah masih awam medina nekani pengajian ngrungokne mauidhah malah foto-foto Pak Kiai, selfie riyen selfie gendengmu cepot, selfie. Oke. Lah malah mulai kapan ono rukun sowan kiai ketambahan min arganiz ziyarah lil masyayikh at-taswir was selfie wal video. Mulai kapan rukun itu ada? Kabeh sahabat sowan Kanjeng Nabi kuwi njaluk ilmu. Juwarang kadang-kadang ada yang kemudian minta doa. Wes maksimal mentok kuwi nang kono kuwi. Saya ketambahan.
Selfie dulu Kiai. Apa-apaan? Bid'ah. Kecuali bayar. Ya, aku cocok ya. Bocah. Onten temriki niki sing nate umroh. Onten mboten? Ada yang pernah berangkat umroh? Saya tahu enggak kalau di Mekah kita foto dengan onta itu berapa biayanya? Iki sing mau foto dudu unta. Kiai bro. Lah mosok kalah mbek unta regane. Bayar toh. Gak. Guyon niku Mas yo serius aku. Lah tenan ta kan penting iku, ya toh. Lumayan loh, Kak hitung-hitung. Ayo kita habis ini foto enggak apa-apa sudah. Lah kalau 150.000 ya lumayan ini. Kita adakan maulid sendiri besok ini. Gitu. Oke, yang kemudian pentingnya kenapa kita harus memperbanyak sholawat kepada Rasulullah adalah al-iktida bil azizil ghaffar wal malaikatil abrar, karena kita mengikuti apa yang menjadi keseharian daripada Allah al-azizil ghaffar dan para malaikat yang istimewa. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Maka apa yang kita lakukan dengan memperbanyak sholawat, melatih mulut kita untuk memperbanyak sholawat, itu adalah satu langkah untuk kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang dilakukan oleh para malaikat dengan membaca sholah ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus nomor 4 berikutnya warabi'ah mukhalafatul munafiqina wal abrar. Munafiqina wal kufar. Munafiqina wal kufar. Ben ketok awake dhewe rada Islam ngono lho. Lha piye? Aku takoki wong ben itu mesti Gus, salat ben ketok Islam. Loh, iya no. Heeh, aku mau piye? Salat. Aku mau salat Mael kaget kok. Mael ning hotel. Kak sawang Mael aku nyawang aku salat itu dia kaget. Paling batine Mael, oh cah iki sih salat loh. Mah, kurang ajar Mael ngapa ya? Islam el. Inna baina rajul wa syirki wal kufri as-shalah. Bahwa pembeda kita dengan orang yang tidak sama dengan kita keyakinannya itu masalah salat. Pokok kowe nek jek ngaku Islam berarti kowe wajib salat. Sekali kowe sembrono kabeh salat ninggalne salat berarti kowe gak pate Islam, wis titik, kuwi tok. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Bahkan wasiat Rasulullah sebelum beliau wafat, as-shalatas shalah. Ya ana an-nisa as-shalatas shalah. Ngono. Artinya Kanjeng Nabi arep wafat, itu yang dianggap penting oleh Kanjeng Nabi untuk kita jaga betul itu hanya 2, salat mbek ibu-ibu. Mereka ibu-ibu itu ya berat loh saudara. Gak usah dibahas nih, bahaya nih. Ngono. Tapi memang begitu. Artinya mengenai Mael kaget. Kan dia gawe ini aku dawet bener. Gawe ini aku dawet terus pamiti salat kaget. Kok di Islam saiki Mael sembrono tenan. Nomor 5 adalah mahwul khotoya wal auzar, dan ini yang paling penting. Ini yang paling penting. Di antara yang paling penting kenapa kita harus banyak sholawat adalah potensi dosa-dosa kita, kesalahan kita, kelemahan kita kemudian dimaafkan, bahkan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kan mau toh wis penak toh, man shalla alaihi sholata wahidah sallallahu alaihi
biha asra. Bahkan itu ada di beberapa kitab itu ada tambahan wa hatta anhu asra khati'at. Satu sholawat saja mampu membuat dosa kita minimal 10 akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wong dosa kita ini banyak betul. Jenengan itu banyak enggak dosanya? Super banyak. Wong kita ini jamaah saja kadang-kadang malah numpuk dosa. Lebih gak numpuk dosa loh. Jamaah urung mesti ketompo, ya toh. Jamaah saja belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wirid kita belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Istighfar kita belum tentu kemudian membuat dosa kita dimaafkan. Keluar dari masjid sudah tahu-tahu, lah iya wis tuwek gak melu jamaah. Metu ke masjid mau njawil kancane, lah iya iku mbak kae lho winginane utang mbek aku, lah kok saiki gelange anyar. Kiamat. Itu pulang jamaah kita sudah bikin masalah, paham nggak? Pulang jamaah sudah bikin masalah, apalagi pulang bikin masalah tambah no. Makanya menjadi penting perbanyak sholawat, siapa tahu dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam kemudian adalah qada'ul hawaij wal auta. Qada'ul hawaiji wal auta. Mudahnya kita atau dipermudahnya kita untuk menggapai harapan dan cita-cita keinginan kita. Awakmu nek duwe cita-cita, duwe karep kok ora patek gampang keturutan, tolong didorong, dikasih vitamin berupa memperbanyak bacaan sholawat. Apalagi kayak maulid ini, penting ini. Min khawasi maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu amanun fi dzalikal am wa busyra ajilah binailil buhyah wal maram. Kalau kamu mau baca maulid di rumah kamu masing-masing, waca dhewe, wis ora usah dadak aneh-aneh, dadak rame-rame, gak usah, waca dhewe. Itu insyaallah akan menjadi pengaman untuk rumahmu, untuk keluargamu. Selain itu insyaallah harapan-harapan yang kamu inginkan insyaallah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waca maulid tiba apalah terserah, kan banyak itu. Oh no, waca ben berkah. Yang ketujuh adalah tanwirud dhawahir wal asrar. Tanwirud dhawahir wal asrar. Kata Al-Imam Abul Faraj Ibnul Jauzi, idza aradallahu bi 'abdin khaira yassara lisanahu as-shalah 'ala nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kita ini kalau memang oleh Allah Subhanahu wa taala ditakdirkan untuk selamat, ditakdirkan untuk beruntung, maka pasti lisan kita juga akan ditakdirkan untuk mudah merasa ringan dan selalu butuh membaca sholawat kepada Rasulullah. Nek sampeyan kok ternyata ora patek seneng maca sholawat, mungkin sampeyan kudu mulai hari ini supaya sampean masuk kategori minas suada, minal muflihin, paham ora? Termasuk golongan orang-orang yang beruntung, golongan orang-orang yang sukses. Makanya penting itu. Bahkan beliau mengatakan orang-orang yang idza arada bihi syarran habasa lisanahu 'anis shalah 'alan nabi fayakunu sababan li sawati wajhihi kama anna shalah 'alan nabi litanwiril qulub wad dhawahir. Ngono, Bro. Jadi gue gak usah ning salon. Kamu semakin jarang baca sholawat, maka kamu akan semakin kusam, dan hatimu semakin gelap, semakin gelap, semakin gelap. Sebagaimana semakin banyak kamu baca sholawat, insya Allah
wajahmu semakin terang, hatimu semakin terang. Ngono. Mangane jenengan kabeh gak usah sering-sering neng salon, sementing sering-sering nyekel tasbih. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ngono tok. Kayak gampang ae. Kayak gampang ae. Yang kemudian terusnya adalah yang kedelapan, an-najah minan nar. Maklum lek niku nggih, ketika semua dosa dimaafkan dan kemudian kita bangun kedekatan dengan Rasulullah, maka potensi kita selamat yaumal qiyamah semakin terbuka, dan insya Allah kita semua selamat, dan pada akhirnya sebagaimana yang nomor 9, kita akan masuk ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala bi syafaati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing paling penting, barokah sholawat punya potensi untuk membuat kita pada akhirnya selain masuk surga juga bisa untuk sowan langsung ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang paling penting. Wis kuwi. Makanya kula nyuwun kanthi sanget, muga-muga di barokatil maulid ini, moga-moga kita semua dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, situasi kita kondusif, situasi kita aman. Ini penting nih, kayak tadi saya sampaikan, min khawasi maulidin nabi annahu amanun fi dzalikal am. Moga-moga berkah maulid yang diadakan panjenengan dengan penuh keikhlasan, ketulusan dan niat yang baik ini, moga-moga membuat wilayah kita, kota kita dijaga dan diamankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Khususnya negara kita, secara umum negara kita, moga-moga diberi keamanan, dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan para pemimpin-pemimpin kita, para pejabat-pejabat kita, moga-moga diberi taufik, hidayah, inayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk membawa kita semua, membersamai kita, membangun bangsa ini sebaik-baiknya.